Oke, selanjutnya gue Givari Kusuma akan menjelaskan latihan soal tentang Gauss-Jordan elimination. Nah, ini soalnya udah gue buat, di mana persamaan yang pertama adalah 2x plus y min z sama dengan 8, terus persamaan keduanya adalah min 3x min y plus 2z sama dengan min 11, terus persamaan ketiga adalah min 2x plus y plus 2z sama dengan min 3. Nah, untuk notes-nya gue udah naruh, kita ya ibaratin aja ini matriks A ya. Jadi dalamnya ini kan matriks A ini adalah 3 kali 3 ya. Nah, di dalamnya jadi ada eh, A11 sampai A33. Ini merupakan komponen dari matriks A. Di mana yang di depannya ini adalah row-nya atau barisnya. Jadi baris pertama, yang ini baris kedua, yang ini baris ketiga. Dan yang belakang, bagian 1, 2, 3 yang belakang ini merupakan kolomnya. Kolom yang pertama, kolom yang kedua, dan kolom yang ketiga. Terus gue udah naruh keyword juga, R ini adalah row, untuk nanti di jawaban yang ini ya. Oke, kita lanjut aja ke jawabannya. Jadi gue tadi jawabannya udah ngerjain di kertas, biar nggak lama aja ya. Jadi langkah pertama itu apa sih? Dari soal ini, kita rubah ke matriks dulu. Gimana cara rubah dari soal ke matriks? Kita ambil bagian yang depannya ini, koefisiennya. Kayak ini, terus 2, ini kan Y ini kan berarti 1 ya. 1, terus yang ini berarti min 1. Berarti nanti min 1. Jadi ambil 2, 1, min 1. Terus 8-nya kita masukin juga. Nanti kita kasih pemisahnya. Oke, udah. Kayak gitu, kita assign lagi. Ini min 3, terus ini min 1 kan. Min 1, terus ini 2, terus ini min 11. Terus yang ini min 2, yang ini 1, yang ini 2, dan yang ini min 3. Oke, selanjutnya kita ke langkah kedua. Langkah keduanya itu ngapain sih? Langkah keduanya, dari matriks yang ini nih, udah gue copy tadi ke bawah yang ini ya, by the way. A11-nya, ini A11 ya, kita rubah buat dia jadi nilainya tuh 1. Biar kayak matriks identity. Kan tujuan kita Gauss Jordan ini rubah matriks yang ini nih, jadi matriks identity kan. Matriks identity itu yang ini. Yang diagonal itu yang nilainya 1, terus sisanya itu nilainya 0. Nah, ini matriks identity. Nah, tujuan kita tuh mau rubah matriks ini jadi kayak gini. Biar jadi nanti ini tuh X, yang ini X, yang baris kedua adalah Y, dan baris ketiga ada Z nanti. Biar bisa di-assign ke bagian yang itu. Oke. Oke, sekarang hmm, sekarang kita lanjut ke langkah kedua. Tadi di langkah kedua kan kita mau buat jadi satu yang ini ya. Gimana sih caranya? Kita bagi aja dia sama diri sendiri. Jadi ibaratnya ini dua, berarti kan dibagi jadi dua ya. Berarti, tapi untuk ngebagi dia sama diri dia sendiri nih, dia harus ngebagi satu row. Dia nggak bisa perpisah kepisah kayak satu doang. Tapi satu row tuh harus dibagi. Jadi kalau dibagi dua, maka ini dibagi dua semua. Jadi kita bisa R1 dikali setengah. Kan ini sama kayak R1/2 ya. Jadi langsung aja kita buat kayak gini. Jadi 2 dibagi 2, 1. 1 dibagi 2 jadi 1/2. Min 1 bagi 2 jadi min 1/2. Terus 8 dibagi 2 jadi 4. Nah, sisanya kan nggak diapa-apain ya. Jadi kita kopas lagi aja. Nah, lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga, kan tadi satunya udah ya. Nah, sekarang kita mau buat bawahnya ini jadi 0. Yang A21 sama A31-nya. Mau kita buat jadi 0. Gimana caranya? Caranya adalah, karena atasnya tadi udah kita buat 1 ya, jadi kita bisa kaliin row satunya ini sama nilai dari tempat yang mau kita jadi 0. Jadi ibaratnya kan ini kan di row 2 ya. Jadi row 2-nya itu dikurang sama diri dia sendiri, min 3, terus dikali sama row 1 yang udah jadiin nilainya jadi 1 tadi. Jadinya jadi, kalau ini kan min 3 berarti ya, min 3, terus dikurang min 3, row 1. Row satunya itu kan ini ya, jadi 1, dikali 1. Nah, nanti kan jadi min 3 dikurang 3. Berarti min 3 plus 3 kan. Jadi sama dengan 0. Nah, nanti jadinya diisinya itu jadi 0. Nanti kita taruh di sini. Oke, kita lanjutin lagi yang ke bagian sini juga. Berarti R2-nya min 1
terus dikurang min 3, terus R1-nya itu setengah, dikali setengah. Nah, berarti kan jadi min 3/2 dikurang 1. Jadi min 1 ditambah 3/2 itu kan 1/1 ya. Nah, berarti ini akan nilainya menjadi akan menjadi setengah. Min 1, jadi sisanya nilainya setengah doang. Jadi nanti bagian yang ini kan 0, dan ini setengah nanti. Oke, bentar, gua hapus dulu ya. Untuk sisanya, kita lakuin perhitungan yang sama lagi, kayak yang tadi. Untuk ini 2, terus ini min, habis itu min 3, R1-nya itu adalah min setengah, dikali sama min 1/2. Minnya jadi hilang, habis itu jadi 3/2 kan. 3/2 itu kan jadi 2 dikurang 1/2, kayak tadi. Nah, berarti nilainya jadi sisa 2 ini kan kayak 2/2 ya. Ini 4/2, yang ini dikurang berarti 3/2. Nah, nanti kalau dikurang, maka 4/2 dikurang 3/2 kan sama dengan 1/2 ya. Nah, berarti nanti di sini kita tulis 1/2 lagi. Oke. Nah, untuk row yang selanjutnya juga perhitungannya sama aja sih. Gue contohin bagian depannya aja biar nggak makan waktu ya. Nah, tadi kan untuk bagian ini udah semua ya. Terus bagian yang atas itu nggak perlu diapa-apain lagi karena nggak kita kurang-kurangin atau apain kan. Terus bagian yang ini juga tadi, oh ya lupa gue ini nih. Yang ini berarti min 11, terus dikurang min 3 dikali 4. Berapa tuh? Betul, berarti 12, berarti min 11 dikurang min 12. Maka nilainya jadi 1 ya. Nanti kan jadi, ini kan jadi plus kan. Ini hilang, berarti jadi 1. Nanti masuknya ke sini 1, benar. Oke, udah. Habis itu lanjutin lagi buat yang sekarang bagian yang untuk buat ini jadi 0. Nah, gimana caranya? Row 3, kan tadi row 2 ya. Yang mau dibuat 0 kan ini, soalnya dia di row 2. Sekarang row 3, karena mau buat ini 0, dikurang sama diri dia sendiri, dikali row 1, yang tadi nilainya udah kita jadiin 1. Nah, tentu saja ini karena mau kita buat 0, pasti nanti hasilnya 0 ya. Dan tadi udah gue hitung, gue nggak mau ngelakuin perhitungannya lagi. Bisa lu coba-coba sendiri, nanti hasilnya bakal jadi 0, 2, 1, dan 5. Oke, selanjutnya langkah keempatnya itu ngapain sih? Setelah ini udah jadi 1, 0, 0, maka kita pindah ke bagian sini dulu. Soalnya kita mau buat segitiga bawah dulu nih. Mau kita buat segitiga bawah dulu. Nanti kalau udah baru kita selesaiin atasnya. Oke, berarti kita lanjut ke sini ya. Nah, cara biar dia jadi 1 gimana sih? Tinggal dikali 2 kan? Soalnya dia 1/2. Kalau dikali 2 jadi 1. Oke, berarti row 2-nya kita kali 2. Ini ya jadinya 1. Ini jadi setengah dikali 2 juga jadi 1. Terus 1 dikali 2 jadi 2. Oke, ini nilainya udah jadi 0, 1, 1, 2. Sisanya sama aja kan? Nggak diapa-apain. Oke, langkah kelimanya ngapain? Langkah kelimanya kita ubah A32. A32 itu berarti yang row ketiga bagian kedua. Berarti yang ini. Kita ubah bagian ini jadi 0. Jadi 0, gimana caranya? Kayak tadi lagi, R3 dikurang sama nilai diri dia sendiri, 2, dikali R2. R2-nya itu 1. Yang udah kita jadiin 1 tadi ya. Nah, hasilnya setelah gue hitung, nanti sisanya yang R1, R2 sama, terus yang ini jadi 0, terus yang ini 2 berarti jadi 0, terus habis itu yang 1 jadi min 1, dan 5 jadi 1. Nanti kalian bisa coba hitung sendiri ya di kertas. Tadi udah gue hitung soalnya. Ini bakal makan waktu lumayan banyak banget kalau gue ngelakuin perhitungan di sini. Nah, selanjutnya langkah ke-6. Langkah ke-6-nya itu ngapain? Kita buat A33 jadi 1. Sekarang yang ini. Biar jadi segitiga bawah nanti. Nah, karena dia udah min 1, jadi kita kaliin min 1 lagi aja biar jadi 1. Jadi nanti bagian sini jadi 1, terus ini min 1 dikali min 1 jadi min 1. Oke.
segitiga bawahnya udah jadi nih, ya kan? Dan nilai ini udah jadi juga. Sekarang selanjutnya kita ngapain? Kita mau buat atasnya jadi 0 juga kan yang ini. Kita bisa mulai dari bagian yang sini dulu. Kenapa nggak mulai dari bagian yang ini dulu? Soalnya kalau bagian yang ini, kan yang sini belum 0 ya. Jadi nanti kalau ini kurang, kita bakal lebih banyak ngelakuin langkah lah pokoknya. Kalau kita mulai dari yang sebelah sini dulu, kan yang ini udah 0 ya. Nah, ini nanti nggak bakal kerubah. Jadi ya kita bakal kerubahnya itu cuma bagian yang ini sama yang ini doang. Gitu. Nah, langkah ketujuhnya itu buat A13, A13 yang ini, dan A23 yang ini menjadi 0. Di mana R2, row kedua, dikurang sama R3. Kenapa cuma dikurang R3? Soalnya kan nilai diri dia itu 1 ya. Jadi kayak ibaratnya 1 dikali R3 itu kan cuma R3. Jadi R2 dikurang R3 sama aja. Ini. Terus yang keduanya buat ngurangin yang ini, R1 dikurang sama diri dia sendiri yaitu setengah, min setengah R3. Oke. Nilainya nanti ketemu kayak gini. Ini bakal jadi 0. Terus yang di sini bakal jadi 3 sama 3 setengah. Oke. Lanjut ke langkah ke-8 yaitu buat A21 menjadi 0 yang ini. Nah, gimana caranya? Sama kayak tadi lagi, R21 dikurang sama diri dia setengah dikali R2. R2-nya itu yang bagian row kedua. Oke, udah. Nanti hasilnya jadi bakal kayak gini. Jadi matriks identity dan nilai yang sini tetap ada ya. Nah, ini tuh bakal jadi nilai X, Y, dan Z. Jadi nanti X-nya itu sama dengan 2, terus Y-nya sama dengan 3, dan Z-nya sama dengan min 1. Sudah. Sudah, jadi nilai X, Y, Z-nya udah ketemu, dan ini biasanya diminta soal. Kita disuruh nyari X, Y, dan Z-nya. Sudah, sekian aja penjelasan latihan soal dari saya. Mohon maaf kalau kurang jelas. Kalian bisa ngelakuin perhitungannya sendiri sebagai latihan. Gue udah ngasih langkah-langkahnya di sini, bisa kalian coba-coba buat perhitungannya. Dan nilai yang benar udah gue taruh di sini juga. Jadi kalau setelah kalian hitung bisa dibandingin sama yang ini udah bener apa belum. Jadi urutan langkahnya itu dari sini, terus nanti pindah ke sini, terus ke sini, nanti ke sini lagi. Jadi kayak bentuk ular gini ya. Nanti ke sini, terus sini. Oke. Dah. Nilai akhirnya itu yang ini. Sekian penjelasannya. Terima kasih.